Pratama, Dian Firmawan, Rizky Pur, dan juga 05 Arthur Purba yang sudah merequest topik kali ini. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan dari Resident Evil 6. Resident Evil 6 ini itu dirilis pertama kali pada tanggal 12 Oktober 2012 dan menjadi salah satu seri yang menurunkan ranking Resident Evil karena memang gameplaynya yang lebih berfokus pada action dibandingkan horror. Bisa dibilang actionnya itu sudah melebihi takut. Meskipun begitu, banyak juga para fans RE yang tetap menyukai Resident Evil 6. Bahkan mereka ini ada yang lebih suka RE6 dibandingkan RE7. Ya memang mereka nggak salah juga, karena kalau kita ngomongin hal tentang ini ya kembali lagi ke personal kita sendiri yang tentunya akan berbeda-beda tiap orang. Mereka entah lebih suka yang seperti RE6, TPS dan juga action, atau seperti RE7 yang first person dan juga horror. Nah, Resident Evil 6 ini itu akan menceritakan 4 kisah yang berbeda tentunya dengan tokoh utama yang berbeda juga. Itu yang pertama adalah Leon dan Helena, yang kedua Chris dan Pierce, yang ketiga Sherry dan Jake, dan yang terakhir atau yang keempat adalah dengan latar waktu yang juga berkisar antara Desember 2012 sampai. Nah, di sini tuh aku juga bakal bahas cerita ini itu dalam sudut pandang orang yang pertama kali main dan diikuti juga dengan beberapa penjelasan yang dibutuhkan setelah akhir dari kisah ini. Karena memang kalau langsung aku beritahu video ini nanti nah, langsung aja kita mulai ke dalam pembahasan dari alur cerita story dari Leon dan juga Helena. Nah, cerita dari Leon dan Helena ini itu dimulai dari suatu malam di kota Lancia. Tiba-tiba terjadi suatu ledakan yang menyebabkan Leon dan Helena itu terpental ke kaca depan mobil. Di sana akhirnya terlihat telah terjadi sebuah kekacauan besar di kota Lancia yang telah terlahap api yang sangat besar. Leon kemudian menutupi wajahnya dari sinar helikopter yang mengarah padanya dan langsung membawa Helena yang sedang sekarat masuk ke dalam sebuah bangunan yang aman. Memasuki tempat itu, terlihat helikopter yang sama menyinari ruangan itu dan langsung pergi meninggalkan Leon dan juga Helena. Leon kemudian kembali lagi melanjutkan perjalanannya menyusuri bangunan itu, sempat berlindung dari pantauan helikopter yang sama, melihat seorang tentara yang telah tergeletak mati sampai untuk istirahat di tempat. Nah, di sana Leon itu kemudian melihat lagi seorang anggota BSAA yang telah mati di dalam mobilnya dan pada bagian kursi penumpang itu terlihat ada green herb. Leon langsung mengambilnya dan memberikannya pada Helena. Namun sebelum ia bisa memberikannya pada Helena, tiba-tiba anggota BSAA yang ada di dalam mobil itu kembali bangun menjadi zombie dan langsung menyerang Leon dari belakang. Singkat cerita, Leon itu kemudian berhasil membunuh zombie itu dan langsung memberikan green herb pada Helena, membuat kondisinya ini menjadi jauh. Hanigan kemudian mengkota Leon, mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu karena memang sudah kacau banget. Namun Leon tetap bersikeras untuk menolong para survivor dan juga anggota BSAA yang masih ada di Clock Tower. Hanigan yang mendengarnya langsung membantu mengarahkan mereka berdua menuju ke tower tersebut menggunakan jalur teraman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terlihat sebuah pesawat menabrak bangunan tinggi, terjatuh ke sebuah truk minyak, memicu api dan ledakan yang sangat besar dan juga beruntun di kota itu. Leon dan Helena langsung berlari menuju ke sebuah helikopter yang datang membantu mereka. Namun di dalam helikopter tersebut, Leon melihat sang pilot itu telah mati, sehingga ia harus mengendalikan helikopternya itu sendiri. Sedangkan ada juga satu prajurit yang sempat turun hendak membantu mereka, dan dia juga sudah telat untuk naik ke dalam helikopter. Helena yang berusaha menangkap pilot yang hampir terjatuh, kemudian terkejut melihat pilot itu telah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Nah, hal ini itu membuat perhatian Leon teralihkan untuk membantu Helena dari serangan zombie tersebut. Dan akhirnya setelah berhasil menembak zombie itu, Leon langsung sadar bahwa helikopternya telah tidak terkendali dan berusaha untuk mengendalikannya kembali sampai akhirnya helikopter mereka ini menabrak sebuah bangunan, membuat mereka berdua terjatuh ke dalam sebuah bangunan lagi yang memang pada saat itu bawahnya itu lantainya itu kaca dan juga sudah retak, yang dimana di bawah lantai itu ada kawanan zombie. Nah, helikopter yang menyangkut di atas itu langsung terjatuh, membuat mereka berdua ini langsung cepat-cepat menghindar memasuki sebuah pintu di bangunan itu. Nah, di dalam ruangan pintu tersebut terlihat lagi sebuah makhluk yang datang, namun hanya ditunjukkan bagian kakinya. Back for more. Nah, akhirnya berakhirlah bagian prelude dari RE6 dan langsung dilanjutkan dari kisah main atau kisah awal dari Leon dan juga Helena yang dimulai dari sebuah kampus di Tall Oaks yang bernama Ivy University pada tanggal 29 Mei. Di sana Leon itu sudah mengarahkan pistolnya ke depan sambil secara sekilas teringat akan perkataan dari Presiden Adam Bedford yang mengatakan tentang memberitahukan kebenaran dan menghargai pertemanannya dengan Leon.
Akhirnya terlihat juga bahwa ternyata Leon ini sedang mengarahkan pistolnya ke Adam Benford yang sudah menjadi zombie dan juga sedang berjalan ke arah Helena. Nah, Adam Benford ini kan juga sudah pernah sempat diceritakan di Resident Evil Redemption, di mana memang Adam Benford dan Leon pada saat itu memang sudah menjalin hubungan pertemanan yang baik juga. Saat Benford ini hendak menyerang Helena, akhirnya secara terpaksa Leon ini langsung menembak mati Benford. Helena yang melihat ini langsung menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi dan mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya di katedral. Saat Leon juga bertanya bagaimana Helena bisa mengenal Leon, tiba-tiba Negan itu mengontak mereka berdua, mengenalkan Helena pada Leon sebagai seorang agen rahasia yang memang memiliki tujuan yang sama dengan Leon. Saat Negan menanyakan status dari mereka, Leon ini kemudian mengaku bahwa ia telah membunuh sang presiden. Membuat Negan terkejut, namun Helena langsung mengatakan bahwa sang presiden telah menjadi zombie dan Leon hanya berusaha untuk melindungi dirinya. Setelah mengirimkan laporan tersebut, Hannigan ini kemudian meminta mereka berdua untuk segera keluar dari Tall Oaks karena memang virus telah menyebar sangat luas dan juga sangat cepat. Helena menolak melakukan hal tersebut, mengatakan bahwa Leon memiliki informasi mengenai seseorang yang bertanggung jawab atas insiden ini dan mereka harus segera menuju ke katedral di Tall Oaks. Leon tampak bingung mendengarnya, namun saat Helena ini melihat ke arah Leon dan juga sedikit mengangguk. Akhirnya Leon ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Helena ini benar, bahwa ia ini memang memiliki suatu informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab. Hannigan kemudian kembali membantu mereka dengan mencarikan jalan teraman lagi menuju ke katedral di Tall Oaks. Leon sempat meminta maaf pada Adam Benford sebelum akhirnya ia mengikuti Helena yang tetap bersikeras tidak ingin langsung menjelaskan pada Leon apa yang ia ketahui. Memasuki ruang makan, akhirnya Leon ini mengatakan bahwa ia teringat kembali akan kejadian di Raccoon City, sampai akhirnya melihat seseorang yang sedang berlari menuju ke sebuah ruangan. Keduanya pun langsung mengikuti orang tersebut memasuki sebuah ruangan di bagian pintu belakang dapur, dan di dalam ruangan tersebut terlihat seorang ayah yang sedang panik mencari keberadaan putrinya yang bernama Liz sambil mengatakan hal yang berkaitan dengan atau kabut. Nah, Leon langsung hendak membantunya, meskipun sebenarnya mereka harus secepatnya menuju ke katedral, yang juga membuat Helena juga cukup terkejut kenapa Leon ingin menyempatkan waktunya lagi untuk membantu si orang ini. Padahal mereka sudah sangat-sangat genting banget waktunya. Nah, di dalam perjalanan, orang tersebut kemudian mengatakan bahwa ia merupakan seorang pekerja di universitas tersebut dan mereka bisa pergi menggunakan mobilnya setelah menemukan Liz. Nah, singkat cerita, memasuki sebuah pintu di ujung lorong, mereka akhirnya bertemu dengan Liz yang terlihat sudah dalam kondisi yang sangat parah, atau bisa dibilang terluka parah gitu. Nah, pria tersebut langsung membawa Liz menuju ke sebuah elevator yang akan membawa mereka ke tempat parkir di bawah tanah. Di dalam elevator, tiba-tiba Liz itu terjatuh batu-batu sampai akhirnya ia mati, membuat sang ayah langsung sedih dan juga nangis terseduh. Lampu elevator itu juga tiba-tiba mati, dan Liz itu tiba-tiba sudah tertampak terbangun kembali dalam wujud zombinya dan akhirnya menyerang Leon dan juga Helena sampai akhirnya mati ditembak oleh Helena secara terpaksa. Melihat area parkir yang telah dikepung oleh kawanan zombie, bahkan pada bagian luarnya, Leon dan Helena kemudian mengambil jalan lain menuju ke suatu ruangan CCTV, melihat dua survivor yang mati diserang zombie, sampai akhirnya teringat kembali kata yang dikatakan oleh ayah dari Liz, yaitu tentang fog atau tentang kabut. Hal ini langsung membuat Leon sadar bahwa orang-orang dapat terinfeksi oleh virus hanya dengan menghirup udara saja. Jadi bisa dibilang virus ini itu sudah lebih mengerikan dibandingkan virus sebelumnya, yang memang bisa menular karena gigitan dari zombie. Nah, keduanya ini akhirnya berhasil keluar dari kampus tersebut, menemukan sebuah mobil polisi, dan menggunakannya untuk kabur dari kawanan zombie. Namun perjalanan mereka kembali dihalang oleh zombie yang tiba-tiba datang, membuat mobil ini tidak terkendali lagi, dan terbalik, dan juga langsung terbakar habis. Beruntungnya Leon dan Helena ini berhasil keluar dan diberitahukan oleh Hannigan bahwa rute teraman yang mereka bisa ambil adalah melalui sebuah selokan yang memang pas di sana ada. Nah, keduanya pun akhirnya turun, sempat saling melihat cukup lama, sampai akhirnya kembali melanjutkan perjalanan lagi. Saat Helena ini mengatakan tentang akan memberitahukan semuanya di katedral, Leon ini kembali teringat pada Adam Benford yang mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan Raccoon City Incident kepada publik, meskipun akan memicu lebih banyak konflik. Nah, dari sini berarti kita tahu kalau memang Adam Benford ini itu memiliki keinginan untuk membuka kasus atau bisa dibilang memberitahukan secara belak-belakan dan juga secara jujur mengenai Raccoon City Incident, yang memang juga belum dijelaskan apa yang akan dijelaskannya. Karena kan memang kita tahu dia ini sudah menjadi zombie dan juga sudah mati ditembak oleh Leon secara terpaksa, sebelum sempat mengatakan. Nah, akhirnya di dalam selokan tersebut, mereka berdua ini menghindar dari kereta yang melaju sangat kencang melawan para zombie sampai akhirnya mencapai sebuah stasiun kereta api
dan melihat seorang wanita yang sedang terjebak di dalam sebuah kereta api. Leon kemudian membantunya keluar, membuat Helena juga cukup kesal karena lagi-lagi perjalanan mereka terhambat lagi. Namun saat wanita itu berhasil dikeluarkan, ia langsung membuka sebuah gerbang, mengatakan bahwa ia harus menyelamatkan seseorang bernama Peter, dan langsung aja mati dimakan oleh kawanan zombie. Dan sesuai juga dengan arahan dari Hannigan, mereka berdua ini harus keluar dari stasiun tersebut, melewati jalanan untuk menuju ke katedral. Nah, menyusuri jalanan itu terlihat kondisinya itu sudah sangat-sangat berantakan dengan kawanan zombie bersenjata itu berkumpul dan kendaraan-kendaraan itu sudah tidak beraturan. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk sebisa mungkin menghindari dari jalanan sehingga mereka memasuki sebuah bangunan bernama Modern Red dan keluar melalui pintu belakangnya memasuki halaman belakang dari sebuah bar. Di sana mereka memiliki kemampuan untuk berteriak sangat kencang, memanggil para zombie untuk datang dan menyerbu mereka berdua. Setelah berhasil menaklukkan monster itu, keduanya ini langsung keluar melalui pintu depan dari bar dan melihat sekelompok anak muda yang sedang dikepung oleh zombie di sebuah pom bensin. Salah satu dari mereka adalah seorang polisi pemula yang pada saat itu merupakan hari pertama ia kerja. Mungkin ini adalah sedikit referensi pada Leon di RE2 yang juga merupakan polisi pemula juga di RPD, dan itu adalah hari pertama kerjanya juga. Dan ada juga seorang pemuda bernama Peter yang mungkin merupakan anak yang dimaksud oleh wanita yang sebelumnya mati dimakan oleh zombie di stasiun kereta. Leon dan Helena juga kemudian langsung bergegas membantu mereka sampai akhirnya ada mobil ambulans yang menabrak pom bensin tersebut. Dan setelah semuanya menjauh, Leon langsung menembak tumpahan bensin yang mengakibatkan tempat itu langsung meledak, membunuh kawanan zombie yang ada di sana. Sang polisi langsung mengarahkan mereka ke sebuah toko senjata. Namun saat memasukinya, pemilik dari toko itu tidak membiarkan Leon, Helena, dan juga sekelompok anak muda itu untuk masuk ke dalam lantai 2 yang lebih aman. Ia meminta mereka untuk menghabisi dulu para monster yang ada di lantai 1, baru ia akan membukakan pintunya. Saat semuanya berusaha untuk menahan para monster yang berdatangan, tiba-tiba senjata Peter ini macet. Membuatnya langsung mengambil paksa senjata milik pacarnya dan langsung keluar meninggalkan mereka semua dengan sombong. Hanya juga setelah beberapa detik, Peter ini langsung diserang oleh sebuah monster bernama Bloodshot sampai mati. Ya, dimana Bloodshot ini itu diakibatkan dari matinya zombie. Jadi ada beberapa zombie yang mati dan langsung berubah menjadi Bloodshot. Setelah berhasil membereskan kawanan monster yang menyerang di lantai 1, sang pemilik toko ini akhirnya membukakan pintu lantai 2 dan membiarkan mereka masuk. Di sana ia mengatakan bahwa ia memiliki teman yang akan menuju ke sini menggunakan sebuah bus. Bus itu akan menuju ke katedral karena dengar-dengar di radio banyak orang-orang itu sedang mengungsi di sana. Di lantai atas itu mereka kemudian diserang lagi oleh monster bertubuh besar bernama Whopper dan banyak monster lainnya. Dan akhirnya setelah sekian lama menunggu, akhirnya bus itu datang menjemput mereka. Semuanya pun langsung segera turun dan masuk ke dalam bus. Namun saat bus ini hendak dijalankan, tiba-tiba Whopper ini datang dan menahan bagian depan dari bus, menyebabkan mereka tidak bisa pergi dan sang pemilik toko terseret keluar oleh zombie dan mati dimakan. Setelah menaklukkan Whopper, Leon ini kemudian langsung menyuruh sang driver langsung menjalankan busnya, melindas Whopper dan meninggalkan tempat itu menuju ke katedral. Dalam perjalanan, Hannigan ini kemudian memberitahu bahwa 90% populasi Tito Ox atau sekitar 70.000 orang di sana itu telah terinfeksi virus, dan ia juga bertanya apa yang sebenarnya ada di dalam katedral tersebut sampai Helena dan Leon ini ingin menuju ke katedral itu. Karena memang di sini itu Hannigan sedang semacam dimintai keterangan oleh Derek C. Simmons yang merupakan National Security Advisor. Ini menanyakan kepada Hannigan apa yang ingin mereka lakukan di katedral itu. Nah, sebelum Helena dan Leon ini bisa menjawabnya, tiba-tiba bus itu teralihkan oleh zombie, membuatnya hilang kendali dan hampir terjatuh masuk ke jurang. Di saat yang bersamaan, para zombie mengepung mereka, membuat sang polisi dan juga pacar dari Peter mati termakan oleh zombie. Sedangkan Leon dan Helena berusaha sekuat mungkin untuk membunuh para zombie yang ada di dalam sana. Tiba-tiba lagi terlihat sebuah truk melaju kencang ke arah bus tersebut, menabraknya sampai akhirnya bus itu terjatuh masuk ke dalam jurang. Leon dan Helena pun di dalamnya itu langsung terlihat saling berpegangan satu sama lain. Keduanya akhirnya selamat dari kecelakaan maut tersebut dan terbangun di sebuah tempat kuburan, melihat sang driver itu tidak bisa keluar dari bus tersebut dan mati karena ledakan dari bus. Singkat cerita, setelah melawan para zombie dan mencari kunci, Leon dan Helena ini akhirnya mencapai depan pintu dari katedral. Sama seperti sebelumnya, orang-orang di dalam katedral itu tidak ingin membukakan pintunya karena melihat banyaknya monster yang ada di depan.
Ada tamu? Oh tidak, belum apa ini? Ya ampun. Oh wow, Stella. Nah, begini dong cara menyambut tamu. Tamu datang dan pergi sesuka hati. Untuk bau tadi suka, selalu ada Stella. Setelah sekian lama, akhirnya mereka ini membukakan pintu katedral agar Leon dan Helena ini bisa masuk. Sesaat setelah memasuki katedral, semua orang ini tampak melihat ke arah Leon dan juga Helena. Namun saat Leon ini mengatakan ia bukan tim penyelamat, semua orang ini langsung kembali pada kegiatannya masing-masing. Jadi mereka ini sempat berharap bahwa mereka berdua adalah tim penyelamat. Nah, di dalam katedral itu, Helena kemudian memberitahu Leon bahwa ada sebuah jalan turun menuju ke bawah tanah di bagian bawah patung yang bisa dibuka. Keduanya pun mencari cara sampai akhirnya berhasil membukanya dengan meletakkan dua patung kecil. Namun setelah terbuka, muncul sebuah monster yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan Nanan di komik Marvel Desire. Dan setelah ditembak oleh seorang di sana, tubuhnya ini kemudian mengeluarkan gas berwarna biru yang membuatnya langsung menjadi zombie. Nama monster ini adalah Lepotitsa. Setelah menaklukkan Lepotitsa, mereka ini kemudian menemukan sebuah underground keycard dari tubuhnya dan turun ke bawah tanah, membuka sebuah pintu menggunakan keycard tersebut. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan lagi, pintu itu akhirnya menuju kepada sebuah semacam penjara bawah tanah. Dan di dalam sanalah akhirnya Leon dan Helena ini memasuki suatu ruangan lagi yang dikenali oleh Helena. Dan Helena ini juga mengatakan bahwa Deborah pasti sudah dekat. Saat Leon menanyakan siapa Deborah, Helena ini tidak pernah menjawab. Dan kembali menelusuri lebih dalam, Helena ini bahkan terlihat sangat cemas dan mencari-cari ke seluruh ruangan yang ada. Sampai akhirnya mereka ini memasuki sebuah tempat dengan beberapa tabung di sekitarnya. Di dalam ruangan itu, Leon kemudian menemukan sebuah kaset bertuliskan Happy Birthday Ada Wong dan memutarnya di tape recorder. Sebelum memasuki video, tertulis si virus eksperimen 12235 Project Ada. Nah, setelah itu, video ini memperlihatkan sebuah padatan keras yang kemudian terbuka pada bagian punggungnya, mengeluarkan Ada, dan terlihat tangan seseorang yang ada di tempat itu. Leon yang melihat ini cukup terkejut dan kebingungan melihatnya. Mereka kemudian kembali melakukan perjalanan melawan para monster sampai akhirnya memasuki sebuah tempat pembuangan yang membawa mereka ke sebuah gua. Di gua itu mereka berdua ini akhirnya bertemu dengan Deborah dan langsung saja Helena ini berlari ke arah Deborah dan membangunkannya. Deborah akhirnya sadar, namun kepalanya ini terasa sakit dan juga tubuhnya sangat lemas sampai akhirnya ia ini dibawa oleh Helena di punggungnya, sedangkan Leon ini menghabisi para monster yang berkeliaran di sana. Di sini akhirnya diketahui juga bahwa Deborah adalah saudari dari Helena. Nah, di tengah perjalanan, mereka ini kemudian hilang kontak lagi dengan Hannigan dan sesampainya di sebuah tempat yang cukup luas, tiba-tiba Deborah ini merasa sangat kesakitan, terjatuh dan juga terbakar, berubah menjadi sebuah padatan. Leon kemudian juga menahan Helena yang terlalu dekat dengan Deborah, sampai akhirnya Helena ini melepaskan diri dan mendekati Deborah yang telah menjadi padatan. Tiba-tiba saja bagian punggung padatan itu terbuka, mengeluarkan sebuah makhluk dan tertampak tangannya ini hendak meraih Helena. Namun sebuah panah tiba-tiba tertancap di kepalanya, membuatnya langsung terjatuh tak sadarkan diri. Helena yang melihat ini langsung terkejut dan menangis, dan ketika Leon ini melihat ke belakang, dia ini langsung terkejut melihat bahwa ternyata itulah yang menembak Deborah. Helena juga langsung mengarahkan pistolnya pada Ada karena dia berasumsi atau menganggap bahwa Ada telah membunuh adiknya sendiri. Namun akhirnya senjata itu diturunkan oleh Leon. Saat Helena ini meminta maaf pada Deborah, tiba-tiba Deborah ini termutasi menjadi monster dan juga menyerang mereka bertiga. Setelah berhasil mengalahkannya untuk pertama kali, Deborah ini kemudian menghancurkan sebuah pilar membuat ketiganya terjatuh. Di bawah sana, Leon dan Ada ini terpisah dengan Helena. Di tengah perjalanan, Ada melemparkan sebuah cincin pada Leon, mengatakan bahwa itu akan berguna pada waktunya. Ketiganya kembali bertemu di satu titik dan melawan Deborah untuk kedua kalinya. Setelah berhasil ditaklukkan lagi, lantai yang mereka pijak kembali runtuh. Kali ini membuat Leon terpisah dengan Helena dan juga Ada. Namun mereka ini kembali bertemu dan menaiki semacam kar. Deborah kemudian kembali datang lagi menyerang mereka untuk ketiga kalinya, sampai akhirnya kar tersebut menabrak dan membuat mereka semua ini terjatuh. Helena terjatuh bersama Deborah, sedangkan Leon bersama dengan Ada. Untuk terakhir kalinya, setelah ditembak oleh Helena, akhirnya Deborah ini berhasil ditaklukkan. Kemudian dia ini mendekati Helena, sampai akhirnya terjatuh. Namun Helena masih berusaha untuk menahannya agar tidak jatuh. Di sana Helena itu kemudian mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendam Deborah dan meminta maaf sebelum akhirnya ia melepaskan tangannya, membiarkan Deborah terjatuh. Helena kemudian kembali flashback lagi pada saat ia ini diikat di sebuah kursi dengan Deborah yang berada di depannya dan juga Simmons yang berada di sampingnya dan juga sedang berdiri.
Simmons ini kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyeret pergi Deborah, yang tentunya membuat Helena ini langsung memberontak dan juga sangat sedih dan juga menangis-nangis meminta Simmons ini agar membebaskan Deborah. Dan akhirnya setelah itu Helena memberitahu Leon bahwa ia membantu Simmons dalam melakukan penerobosan keamanan sang presiden Adam Benford, yang akhirnya juga menjelaskan mengapa Helena ini menyalahkan dirinya atas kematian Benford di awal-awal. Eda juga kemudian mengatakan bahwa mereka sedang melawan orang yang memiliki kekuasaan yang sangat tinggi di negara tersebut dan juga memiliki kekuasaan dan juga akan sangat berbahaya kalau memang mereka ingin melawannya. Setelah itu Eda langsung pergi meninggalkan mereka. Harrigan kemudian kembali mengkota Leon untuk menanyakan keadaannya, namun Leon langsung mengatakan bahwa Simmons merupakan orang di balik semua ini. Tiba-tiba saja Simmons datang ke tempat Harrigan dan menuduh Leon sebagai orang yang membunuh presiden. Helena juga akan dinyatakan bersalah karena telah meninggalkan posnya saat bertugas, yang padahal hal ini dilakukan oleh Helena atas suruhan dari Simmons. Di sini juga ada diketahui Simmons ternyata telah selama 30 tahun dengan Adam Benford. Melanjutkan perjalanan mereka, akhirnya Leon ini sadar bahwa cincin pemberian Eda merupakan cincin keluarga Simmons yang dapat membuka sebuah gerbang. Dan akhirnya memasuki gerbang tersebut, Leon dan Helena ini melihat monster air secara sekilas, terpisah karena Helena ini ditarik oleh monster tersebut, menyelesaikan puzzle melawan monster sampai akhirnya terjatuh sekali lagi karena lantai yang terbuka setelah menarik sebuah lever. Nah, akhirnya di tempat itu mereka berdua ini kembali melakukan perjalanan panjang lagi sampai akhirnya tempat itu hancur dan genangan air itu memasuki area tersebut sampai penuh. Keduanya kemudian diserang oleh monster yang menyerupai hiu bernama Berzak dan berhasil menaklukkannya dengan menembakkan sebuah dinamit ke mulut dari Berzak. Sesampainya di daratan, keduanya kemudian melihat sebuah ledakan besar, berasumsi bahwa Simmons telah menghancurkan semua bukti-bukti. Bisa kabur. Harrigan kemudian juga kembali mengkontak Leon, mengatakan bahwa Simmons telah pergi dari headquarters dan sedang bersiap-siap berangkat ke China. Harrigan juga memberitahu bahwa pihak BSAA telah mengkonfirmasi bahwa adanya penggunaan suatu virus yang bernama C-Virus, yaitu virus yang sama yang digunakan 6 bulan yang lalu di Eropa Timur. Nah, karena posisi dari Leon dan juga Helena yang sedang menjadi buronan atas kematian Benford, Leon ini kemudian meminta Harrigan untuk memalsukan kematiannya dan hendak berangkat ke China untuk menyerang Simmons. Tanggal 30 Juni 2013, Leon dan Helena ini kemudian melakukan perjalanan menggunakan sebuah pesawat menuju ke Lanxiang. Saat ditanya oleh Helena kenapa Leon tidak langsung saja menyerahkan Helena atas bersalah, dia kemudian berkata bahwa hal itu tidak akan menghentikan Simmons dan lagi pula Leon mulai menyukai Helena. Namun tiba-tiba pesawat itu mengalami guncangan membuat Leon dan Helena ini langsung menuju ke bagian kokpit pesawat dan menyadari bahwa sang pilot telah terinfeksi menjadi sebuah padatan yang kemudian termutasi lagi menjadi lepotitsa. Setelah menaklukkan sang pilot, Harrigan ini kemudian memberitahu bahwa ada masalah di bagian belakang pesawat yang harus segera diatasi. Akhirnya Leon dan Helena pun langsung menuju ke bagian ekor pesawat, memutar sebuah valve agar pesawat itu kembali seimbang. Namun tiba-tiba muncul satu lepotitsa yang menyerang mereka. Leon langsung membuka bagian belakang pesawat itu dan berhasil melontarkan monster itu keluar. Nah, setelah melakukan semua itu, mereka berdua harus kembali lagi ke kokpit pesawat untuk mengendalikan pesawat yang sudah tidak terkontrol. Dengan bantuan dari Harrigan, Leon ini kemudian berhasil mengendalikan pesawat meskipun pada akhirnya mendarat dengan berantakan di kota Lanxiang. Hal ini juga dilihat oleh Eda yang berada di atas kereta. Nah, turun dari pesawat, dan ini mendengar seorang yang memanggil namanya, dan setelah dilihat, ia ternyata adalah Sherry Birkin yang sedang bersama dengan Jack Muller. Dia mengatakan bahwa ia sedang mencari orang yang bertanggung jawab atas insiden ini. Ia langsung terkejut dan mengatakan bahwa ia bekerja di bawah Simmons dan akan menemuinya sekarang. Saat Leon hendak menanyakan keberadaan Simmons pada Sherry, Jack ini langsung mendorong Leon dengan sangat kasar, membuat Sherry ini langsung menahan Jack. Helena ini bersiap dengan senjatanya. Sherry kemudian memberitahu Jack bahwa Leon adalah orang yang telah menyelamatkannya dari Raccoon City Incident, yang akhirnya membuat Jack juga cukup percaya pada Leon. Namun perbincangan mereka ini kemudian terpotong karena tiba-tiba ada sebuah lemparan ke arah Sherry yang langsung membuat Jack ini melindungi Sherry dengan cepat. Leon yang melihat ini langsung tampak senang dan keempatnya pun langsung melawan monster itu. Singkat cerita, keempatnya ini berhasil mengalahkan Mustanak, namun sebuah menara yang terbakar api itu terjatuh, memisahkan kedua tim tersebut. Sherry kemudian memberitahu Leon bahwa tempat pertemuannya dengan Simmons adalah di Kundung Building. Menuju ke Kundung Building, mereka harus melewati sebuah pasar dengan satu bangunan yang memerlukan 3 kunci. Nah, di sini kita akhirnya diperkenalkan lagi dengan sebuah monster baru bernama Raska Planche.
yang tidak bisa mati hanya dengan ditembak. Setelah berkeliling di pasar tersebut sambil dikejar-kejar oleh para Raska Planje, mereka berdua ini akhirnya menemukan ketiga kunci dan akhirnya memasuki bangunan itu. Leon kembali diserang lagi oleh Raska Planje, namun kali ini akhirnya bisa dibunuh dengan digilingkan masuk ke dalam alat penggilingan. Dalam perjalanan, mereka ini kemudian melihat sosok Aida dengan sebuah sial yang secara sekilas pergi dan langsung mengikutinya sampai akhirnya melihatnya kabur dari tembakan senjata orang lain. Aida juga kemudian memberikan jebakan laser yang mengganggu Leon dan juga Lena yang hendak menuju ke elevator. Keduanya ini akhirnya terlambat menggunakan elevator karena telah didahului oleh dua pria berbadan besar. Leon dan Helena pun akhirnya menaiki sebuah tangga dan terus mengejar Aida sampai akhirnya Aida ini terpojok oleh Chris dan juga Pierce. Saat Chris ini menggunakan senjatanya, Leon ini langsung menyerang Chris sehingga keduanya ini terlibat dalam pertarungan. Saat keduanya saling melihat, mereka berdua tampak sangat terkejut. Chris merasa heran mengapa Leon ingin melindungi wanita yang bekerja pada Neo Umbrella dan telah membunuh anak buahnya. Sedangkan Leon juga mengatakan bahwa perempuan itu adalah saksi yang harus dilindungi dan Simmons adalah orang yang bertanggung jawab atas insiden ini. Bahkan Simmons telah membunuh 70.000 orang termasuk presiden yang ada di sana. Aida kemudian memanfaatkan kondisi ini itu dengan melemparkan flashbang pada mereka dan segera cepat-cepat kabur. Leon kemudian meminta Chris untuk melakukan hal yang benar dan mempercayai Aida kepada BCA, sedangkan ia akan mengurus Simmons. Mereka kemudian berpisah, Leon dan Helena melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya bertemu dengan Simmons. Setelah ia sampai, terlihat Sherry dan Jack ini juga baru sampai di sana. Simmons yang terlihat sedang bersama pasukannya ini langsung meminta agar Sherry ini langsung menangkap Leon dan juga Helena. Namun ketika ia sadar bahwa Sherry telah berpihak pada Leon, ia langsung meminta pasukannya untuk menembaki mereka. Keempatnya kemudian berhasil kabur ke sebuah tempat persembunyian dan di sana Sherry ini kemudian memberikan sebuah data yang katanya diinginkan oleh Simmons karena dapat menghentikan si virus. Dan kemudian meminta Jack melindungi Sherry sambil menuju ke sebuah pintu, sedangkan ia dan mereka dari para pasukan Simmons. Simmons yang pergi tiba-tiba ditembakkan sebuah jarum suntik pada lehernya oleh bernama Juamu dan mulai mengalami perubahan pada wajahnya sambil pergi terhuyung-huyung ke atap kereta. Leon dan Helena pun akhirnya segera pergi ke kereta dan mengejarnya. Di sini Simmons tampak sedang ditelepon oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa ia telah memberikan virus yang sempat Simmons berikan padanya dan sekarang Simmons akan berubah menjadi monster sebelum akhirnya Leon dan Helena ini sampai tepat di belakangnya. Jadi Leon dan Helena ini berhasil mengejar Simmons. Simmons akhirnya berbalik dan tampak sangat marah menyebut Aida Wong adalah seorang pengkhianat dan harus dimusnahkan. Dia juga mengatakan jika presiden telah mengungkapkan kebenarannya di Raccoon City, maka Amerika itu akan kehilangan kekuasaan dan tatanan politik global itu akan hancur. Setelah mengatakan hal itu, ia langsung bermutasi menjadi sosok monsternya dan langsung menyerang Leon dan juga Helena. Setelah mengalami pertarungan panjang, berusaha menghancurkan kereta yang dipijak Leon dan juga Helena, akhirnya si ini tanpa kewalahan dan terpental dalam wujud manusianya ke atas kereta. Ia kemudian sekali lagi bermutasi menjadi monster yang jauh lebih mengerikan dan melihat helikopternya sendiri memutuskan untuk meninggalkannya. Simmons yang melihat itu langsung merasa bahwa ia telah dibuang oleh keluarganya sendiri dan langsung sedih. Terjadi kereta membuat kereta itu tidak stabil, berbelok terjun ke arah laut. Sebelum hal itu terjadi, Leon dan Helena ini langsung melompat masuk ke air dan berhasil mencapai sebuah daratan. Melihat kondisi kota yang terlihat normal, Leon dan Helena ini mengira semua ini telah berakhir dan juga mengira bahwa Simmons telah mati karena terlindas oleh kereta jatuh ke dalam laut. Sampai akhirnya Hannigan kembali mengkontak mereka, mengatakan bahwa Sherry dan Jake sedang ditangkap di sebuah ladang minyak 80 mil dari keberadaan Leon. Helena kemudian berasumsi bahwa mereka ini ditangkap karena file yang para musuh kira ada di tangan mereka, yaitu file yang memang diberikan kepada Leon. Nah, setelah dicek oleh Leon, akhirnya bahwa file itu ternyata berisi tentang Jack Muller yang ternyata merupakan kunci agar terhentinya si virus. Leon kemudian meminta Hannigan untuk mengkontak BCA yang dekat dengan ladang minyak untuk membantu Sherry dan Jack. Helena kemudian melihat sebuah misil yang mengarah ke kota tersebut dari kejauhan. Hannigan tiba-tiba menyambungkan Chris pada Leon dan di sana Chris yang mengetahui keberadaan Leon langsung meminta Leon untuk segera pergi secepatnya dari sana. Pada saat itu juga gas virus langsung menyebar ke seluruh kota, membuat semua penduduk di sana langsung berubah menjadi zombie. Leon kemudian meminta Chris untuk menyelamatkan Sherry dan Jack yang sedang ditangkap di sebuah ladang minyak. Ia juga memberitahu bahwa Jack adalah anak dari Albert Wesker yang tentunya langsung membuat Chris sangat terkejut. Tapi karena memang Jack ini memiliki antibodi dari si virus, maka ia harus diselamatkan.
Chris juga kemudian memberitahu pada Leon bahwa Eda Wong telah mati. Hal ini kemudian langsung membuat Leon sangat sedih. Di sana Leon dan Helena ini kemudian memutuskan untuk membantu para survivor, dan dalam perjalanannya mereka ini dibantu oleh para prajurit yang juga sedang berusaha mengevakuasi para penduduk. Satu prajurit ini kemudian mengorbankan nyawanya agar bisa menahan para zombie, memberikan mereka waktu untuk keluar menggunakan. Setelah melewatkan tumpangan, Leon dan Helena ini kembali melakukan perjalanan mereka sampai di sebuah truk terkendali meledak, membuat Leon dan Helena ini terpental ke kaca mobil. Yang memang cerita ini itu sudah diceritakan pada bagian prelude-nya si Resident Evil 6. Nah, tapi di sini itu ditunjukkan bahwa helikopter yang mengarahkan cahayanya pada Leon ternyata adalah Ada, dan ia sedang membantu Leon dan Helena menghabisi para zombie. Setelah itu semua, ceritanya itu sama dengan bagian prelude yang tadi juga aku ceritakan, sampai akhirnya mereka ini mencapai sebuah bangunan dan bertemu dengan sebuah makhluk yang kali ini diungkap ternyata adalah Simmons yang masih bahkan kali ini dia telah berubah menjadi monster raksasa yang menyerupai dinosaurus. Singkat cerita, dengan bantuan dari prajurit yang sama yang memberikan mereka tumpangan dan juga helikopter dari Ada, mereka ini akhirnya berhasil mengalahkan Simmons. Dan sebelum berpisah, Leon dan Ada ini saling bertatapan, bahkan Leon ini masih terus melihat ke arah atas setelah Ada ini meninggalkannya. Keduanya kemudian menaiki sebuah elevator untuk naik ke bagian atap bangunan tersebut. Dan di dalam elevator tersebut, Helena ini secara belak-belakan langsung mengatakan bahwa Leon menyukai Ada secara personal. Namun tiba-tiba elevator itu hancur, membuat keduanya langsung melompat ke elevator lain dan menaiki tali dari elevator tersebut. Di sana terlihat lagi bahwa Simmons ternyata belum mati dan Ada sedang melawannya. Sesampainya di atas, kedua ini membantu Ada dalam melawan Simmons. Namun karena pijakan mereka hancur, Leon dan Helena ini harus bergegas menaiki tali elevator yang lain lagi. Kali ini dikejar Simmons dari bawah. Namun saat keduanya ini berhasil naik, Simmons ini tiba-tiba kembali lagi menyerang Ada, dan kali ini Ada ini tampak terluka. Hal ini langsung membuat Leon ini melompat ke arah Ada dan langsung membantunya melawan Simmons, bahkan melindungi Ada menggunakan punggungnya. Singkat cerita, Leon ini diserang oleh Simmons sampai hampir terjatuh, tapi diselamatkan oleh Ada dengan menusukkan benda tajam pada perut Simmons, yang akhirnya membawanya jatuh bersamanya dan meninggalkan Simmons jatuh ke udara. Sedangkan dia menggunakan grappling hook-nya untuk pergi. Meskipun sudah mengikuti Ada, Leon ini tidak mau dan mengatakan bahwa mereka akan terus bersama. Keduanya kemudian melihat sebuah helikopter dan memutuskan untuk menggunakannya pergi dari tempat itu. Tapi lagi-lagi, Simmons ternyata masih hidup. Kali ini dengan memakan para zombie sebagai perkembangan. Setelah ditaklukkan, ia kembali berubah menjadi monster yang kali ini berbentuk seperti lalat raksasa dan kembali menyerang mereka berdua. Dan akhirnya dengan memancing Simmons ini untuk memakan zombie yang tertusuk lightning rod, akhirnya Simmons ini tertaklukkan karena tersambar oleh petir yang sangat besar. Saat Leon dan Helena ini mencapai helikopter yang mereka tuju, mereka kemudian menemukan rocket launcher dan menembakkannya pada Simmons yang ternyata masih hidup pada saat itu, sampai akhirnya kali ini ia benar-benar mati karena pada saat itu ia kembali pada wujud manusianya dan terjatuh tertusuk di sebuah ujung pilar yang runcing, membuat darahnya mengucur ke bawah membentuk logo Umbrella. Jadi akhirnya Simmons mati juga setelah berkali-kali hidup lagi. Nah, di dalam helikopter tersebut akhirnya terlihat alat make up milik Ada yang informasi menyatakan bahwa Simmons adalah orang yang bertanggung jawab atas insiden ini. Keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu menggunakan helikopter dan berakhirlah kisah Leon di Resident Evil 6. Tapi masih ada lagi sebuah post credit scene yang menunjukkan Helena yang datang ke pemakaman adiknya, Deborah, untuk memberikan bunga dan mengatakan bahwa ia sudah siap untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, yaitu atas dirinya yang membantu aksi dari Simmons dalam membunuh sang presiden. Leon kemudian memberikan sebuah pistol padanya dan Hannigan memberitahu bahwa Helena telah dinyatakan tidak bersalah. Dan akhirnya scene ini ditutup dengan Helena yang memberikan alat make up kepada Leon. Dan akhirnya pada saat itulah kisah dari Leon ini berakhir dengan sesungguhnya. Jadi akhirnya semuanya bisa dibilang good ending lah, karena Helena ini juga dinyatakan tidak bersalah. Dan yang masih perlu dipertanyakan dalam kisah Leon di Resident Evil 6 ini adalah mengenai kematian Ada yang dikatakan oleh Chris. Padahal ternyata Ada ini diketahui belum mati kan, bahkan dia ini membantu Leon dalam menghadapi Simmons. Yang dimana ini akan juga dijelaskan di kisah berikutnya, yaitu kisah di Chris dan juga Ada sendiri. Itu bakal dijelaskan juga.
Sedangkan untuk pertanyaan kedua adalah kenapa Simmons ini tidak ingin sang presiden memberitahukan kebenaran tentang Raccoon City Incident. Kalau untuk ini bakal aku langsung jelaskan sekarang. Nah, itu sebenarnya dikarenakan pada saat itu Benford ini itu ingin memberitahukan pada publik bahwa Amerika sebenarnya terlibat dalam pendanaan bioweapon yang dibuat oleh Umbrella. Sedangkan Simmons sendiri juga sempat terlibat dalam pengerjaan proyek bioweapon Amerika. Maka untuk menghindari dirinya terungkap pada publik, ia mempertahankan persahabatannya dengan Adam Benford dan secara diam-diam menyusun rencana pembunuhan pada sang presiden. Yang akhirnya terjadilah insiden semacam ini. Jadi Simmons itu tuh benar-benar egois banget, hanya ingin dirinya itu dia terungkap dan memang katanya atas nama negara Amerika, supaya Amerika tidak hancur, dia ingin melakukan hal ini. Semua bisa dari Leon di Resident Evil 6. Untuk berikutnya aku juga bakal tentunya bahas juga cerita dari Chris, Jake, dan juga Ada, dan juga beberapa penjelasan-penjelasan yang juga dibutuhkan. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah merequest topik kali ini, dan juga kalian semua yang sudah menonton video ini. Kalau misalnya kalian juga punya pendapat, kalian bisa aja langsung komen pendapat kalian di kolom komentar. Kalau punya request, kalian pakai aja hashtag Drumtalks di komen kalian, nanti bakal kami cari dengan lebih gampang. And see you guys in the next video. Stay home. Resident